Cerita dimulai dengan adegan menampilkan Jinwoo dan Yongji, sepasang kekasih yang sedang melangsungkan pernikahan mereka dengan penuh sukacita. Hari pernikahan berjalan lancar dan bahagia, mengisyaratkan awal dari kehidupan baru yang akan mereka jalani bersama. Namun, takdir berkata lain. Ketika bulan demi bulan berlalu setelah pernikahan itu, tanpa diduga sebuah kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Jinwoo mengalami kecelakaan yang serius yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Saat itu, Yongji sedang dalam perjalanan menuju bandara dengan mobil untuk menjemput saudara kembar dari suaminya yang bernama Jinho. Saat tiba di bandara, Yongji sangat terkejut. Dia benar-benar tercengang melihat saudara kembar suaminya yang begitu mirip dengan suaminya. Sampai-sampai dia merasa bingung. Rasa keheranan Yongji membuatnya tak sadarkan diri hingga membuatnya terjatuh pingsan. Setelah tiba di rumah, Jinho memberitahu bahwa dia akan tinggal sementara di sana. Mendengar hal tersebut, Yongji terlihat bingung dan ragu. Dia tidak sepenuhnya setuju dengan kehadiran Jinho. Namun akhirnya dia memberikan izin untuk tinggal di rumah mereka. Hari demi hari berlalu, Yongji merasa kehidupan rumah tangganya berubah. Dia harus berbagi ruang dengan Jinho, adik iparnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kehadiran Jinho menambah jarak antara dirinya dengan Jinwoo, karena suaminya tidak berada di rumah dan memberikan dukungan emosional. Namun Jinho mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Yongji. Dia mengajak Yongji pergi ke taman untuk menghiburnya dan mendorongnya untuk bangkit dari keterpurukan yang sedang dihadapinya. Melalui perjalanan ini, Yongji mulai merasa sedikit lebih dekat dengan adik iparnya yang perhatian. Pada saat malam hari, Yongji pergi menjaga suaminya di rumah sakit. Di sana, dia merasa sangat sedih dan berdoa agar suaminya akan segera sadar dan mereka bisa hidup bahagia bersama lagi. Semangat yang tinggi terpancar dari wajah Yongji dengan harapan bahwa keajaiban akan terjadi dan membawa kembali kehidupan yang mereka impikan. Di pagi yang cerah, seorang wanita datang membawa bunga untuk menjenguk Jinwoo yang terbaring lemah di rumah sakit. Dengan hati terbuka, wanita itu menceritakan kepada Jinwoo bahwa sejak pertama kali melihatnya, dia telah jatuh cinta padanya. Tanpa diduga, wanita itu memberikan sebuah kecupan kepada Jinwoo. Yongji sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Dia merasa kesal ketika melihat ada wanita lain mencium suaminya. Namun seketika itu juga, Jinwoo menunjukkan reaksi yang positif terhadap kecupan tersebut. Kehadiran wanita itu membuat Yongji gelap mata. Tanpa sepatah kata pun, dia meninggalkan mereka di ruangan itu. Setelah wanita itu pergi, Yongji memutuskan untuk menghadapi Jinwoo. Dia ingin menguji suaminya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh wanita itu. Dengan hati yang berharap, Yongji mendekati Jinwoo dengan perlahan, berharap dia akan menunjukkan reaksi yang sama seperti yang terjadi sebelumnya. Namun nasib berkata lain, Jinwoo tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun tanpa disadari oleh Yongji, Jinho, adik iparnya, secara tidak sengaja menyaksikan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Jinho memutuskan untuk mengajak Yongji pergi berjalan-jalan. Meskipun Yongji masih menjaga jarak dengan Jinho, tetapi Yongji merasa jenuh dan kesal dengan situasi tersebut. Tanpa kata-kata, dia pergi begitu saja. Sementara di rumah sakit, keadaan semakin panik. Rasa panik yang membingungkan membuatnya terhenti bernafas sejenak. Dokter yang hadir di sana memberikan berita yang mengejutkan, bahwa kondisi Jinho sangat kritis dan umurnya tak akan lama lagi. Mendengar vonis dokter, Jinho dan Yongji merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan Jinho sendirian di rumah sakit. Hari demi hari pun berlalu. Yongji berusaha menerima kenyataan bahwa suaminya akan segera meninggalkannya. Dia pergi ke sebuah gunung yang indah di mana dia bisa merenung tentang masa-masa indah bersama suaminya. Di tengah kesedihannya, Yongji teringat saat mereka bertemu pertama kali di jembatan yang sama. Saat itu, hampir saja dia terjatuh, namun beruntung ada Jinwoo yang menyelamatkannya. Di malam yang gelap, Yongji dan Jinho duduk bersama di tepi danau. Perbincangan mereka terus berlanjut hingga terbawa oleh suasana yang romantis. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bermain futsal bersama, dan Jinho pun berhasil menjebol pertahanan dari sang kakak iparnya. Mereka berdua sama-sama menikmati momen tersebut. Sejak momen indah itu, mereka menjadi sangat dekat dan akrab. Di saat hujan deras turun, mereka pun harus segera bergegas untuk pulang. Namun Jinho berhenti di tengah hutan, dan di sana mereka kembali melakukan permainan futsal. Mereka berdua berubah menjadi seperti taman berbunga saat mereka menjalani momen indah tersebut. Namun tiba-tiba, telepon Yongji berdering membuat mereka terkejut. Yongji sangat terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah telepon dari suaminya. Mereka berdua bergegas menuju ke rumah sakit, berusaha berpura-pura seolah tidak ada apa-apa di antara mereka. Singkat cerita, Jinwoo yang telah pulih kembali ke rumah. Namun di perjalanan, dia merasa curiga dengan sikap aneh istri dan adiknya. Sesampainya di rumah, kegelisahan terlihat di wajah Yongji dan Jinho. Mereka bingung bagaimana cara memberitahu Jinwoo tentang hubungan mereka. Keesokan harinya, Jinwoo memotong rambutnya sama persis dengan potongan rambut Jinho. Tanpa alasan yang jelas, Jinwoo memberitahu saudaranya bahwa dia akan mencarikan tempat tinggal bagi Jinho karena merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di rumah. Sebuah rahasia terkuak tentang kebiasaan saudara kembar saat mereka masih muda.
Mereka sering bertukar peran untuk memikat gadis-gadis yang mereka idamkan. Namun mereka telah berjanji untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut sejak Jinwoo menikah dan pindah ke tempat yang baru. Namun di tengah keadaan yang rumit, terungkaplah bahwa Jinwoo telah berbohong kepada Yeonji. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya dialah yang telah menolong Yeonji di gunung pertama kali dan bukanlah Jinho. Di mana pada kenyataannya Jinho lah yang telah menolong Yeonji. Kemudian terlihat Jinwoo dengan penampilan yang serupa persis dengan adik kembarnya. Hal itu hampir membuat Yeonji salah paham dan ia pun marah terhadap tindakan suaminya. Saat selesai mandi, secara tak sengaja Yeonji salah menyebut nama suaminya dengan sebutan Jinho. Kejadian ini semakin memperbesar kecurigaan Jinwoo. Setelah selesai mandi, Jinwoo tidak sengaja melihat ponsel Jinho yang tertinggal di sofa rumah mereka dan ia memutuskan untuk menyimpannya. Keesokan harinya, Yeonji menelpon Jinho untuk mengajaknya bertemu. Namun, ia tidak menyadari bahwa yang menjawab panggilannya adalah Jinwoo, suaminya sendiri. Tanpa sadar, Yeonji memeluk Jinho begitu tiba di sana, tanpa menyadari bahwa yang terluka adalah suaminya sendiri. Rasa cemburu yang membara dalam diri Jinwoo hampir membuatnya ingin melukai Yeonji yang telah berselingkuh di belakangnya. Namun ia berhasil menahan diri sejenak. Tidak lama kemudian, Jinho pulang dan secara tidak sengaja dia memergoki Jinwoo dan Yeonji yang sedang asyik bermain futsal. Jinho baru menyadari bahwa Jinwoo sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Yeonji. Sementara, Yeonji pun merasa marah besar karena Jinwoo telah menipunya. Seorang wanita kemudian datang menemui Yeonji dan mengaku sebagai korban dari permainan Jinwoo dan Jinho yang telah bertukar peran untuk bermain futsal dengannya. Wanita itu juga mengungkapkan bahwa banyak wanita lain yang telah menjadi korban mereka, termasuk dirinya sendiri. Yeonji terkejut mengetahui bahwa selama ini Jinho telah membohonginya, dan keadaan pun semakin rumit. Kemudian terjadi perdebatan yang memanas di atas jembatan antara Jinho dan Jinwoo. Jinwoo merasa jenuh dan kecewa dengan Jinho yang telah berani mengajak istrinya bermain futsal. Padahal mereka telah berjanji untuk berhenti melakukan pertukaran peran setelah Jinwoo menikahi Yeonji. Namun Jinho berdalih bahwa dia hanya ingin menghibur Yeonji yang saat itu sedang sedih. Bahkan dia mengaku bahwa perasaannya kepada Yeonji mulai tumbuh menjadi cinta. Mendengar pengakuan tersebut, Jinwoo menjadi marah besar dan pertengkaran pun tak terelakkan di antara mereka. Sementara itu, Yeonji sedang dalam perjalanan menuju jembatan untuk bertemu dengan keduanya. Lalu kejadian tidak sengaja terjadi, di mana Jinwoo hampir terjatuh dari atas jembatan. Dan dengan sekuat tenaga, Jinho mencoba menahannya dengan memegang tangannya. Namun upaya itu gagal, dan akhirnya mereka berdua terjatuh dari jembatan tersebut. Tak lama kemudian, Yeonji tiba di tempat kejadian. Tanpa sempat bertemu dengan mereka berdua, dan dia hanya menemukan kalung liontin Jinho yang terjatuh. Di akhir film, Yeonji menerima sepucuk surat yang datang dari Jinho yang ternyata masih hidup. Namun kenyataan yang menyedihkan adalah Jinho telah kehilangan kedua kakinya. Dalam surat yang penuh dengan kehangatan dan cinta, Jinho memohon kepada Yeonji untuk menjaga dirinya dengan baik-baik. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah.